سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat bimbingan pada jalan kebenaran. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat pada kita sekalian, yaitu berupa nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa mengikuti kajian ini. Yang mana pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari, kita akan menghafal dan memahami tentang golongan wanita atau kelompok wanita yang tidak boleh dinikahi, yakni haram dinikahi. Yang mana kelompok wanita tersebut tidak boleh dinikahi dikarenakan ada beberapa sebab, yakni bermacam-macam sebab. Yang mana sebab tersebut sifatnya sementara. Dengan artian pada suatu saat sebab itu bisa hilang, bisa lepas dari golongan wanita itu. Dan apabila penyebabnya hilang atau lepas, maka ketidakbolehan itu, pengharaman itu berubah menjadi boleh dan halal. Adapun jumlahnya kelompok atau golongan wanita yang tidak boleh dinikahi itu ada 8 kelompok, ada 8 golongan. Itulah yang akan kita kaji, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ke-8 kelompok tersebut saya tulis di papan tulis. Mari kita lihat bersama-sama. Dari kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama dari golongan wanita yang tidak boleh dinikahi, haram dinikahi adalah adiknya istri atau kakaknya istri. Adiknya istri atau kakaknya istri. Tentunya ini adalah perempuan, ya. Yang mana adik atau kakaknya istri yang berjenis kelamin perempuan itu di dalam bahasa kita diistilahkan dengan ipar. Jadi kakak ipar perempuan atau adik ipar perempuan. Mereka itulah yang tidak boleh dinikahi. Kalau ditanya apa sebabnya, apa ilatnya kok mereka itu tidak boleh dinikahi, kok haram dinikahi? Jawabannya adalah dikarenakan mengumpulkan dua wanita yang akan dijadikan istri, yang mana mereka itu berupa saudara, mereka bersaudara. Jadi itu letak penyebab ketidakbolehannya. Atau dengan kata lain dikarenakan si istri tersebut dipoligami dengan saudari-saudarinya. Yang mana hal ini dasarnya atau dalilnya adalah ya, dari Al-Quran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 23. Di ayat 23 dalam penggalan ayat tersebut ini bunyi ayatnya, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf.
Dan kemudian tidak diperbolehkan mengumpulkan atau mempoligami istri dengan saudara perempuannya, kecuali di masa-masa yang lalu. Yang dimaksud di masa-masa yang lalu adalah di suatu masa yang di situ masih belum turun ayat tentang pengharaman ya mengumpulkan atau mempoligami istri dengan saudari-saudarinya. Nah, ini saya berikan contoh ya agar supaya lebih jelas lagi. Bil misali yattadihul amruh. Dengan diberikan contoh, sesuatu itu akan lebih jelas ya untuk dipahami. Ya. Contohnya seperti ini. Di sini ada seorang suami bernama Abdurrahman. Abdurrahman ini adalah seorang suami. Dia mempunyai istri namanya Rohimah. Ya. Awas, Rohimah ini adalah merupakan istri daripada Abdurrahim. Kemudian Rohimah ini mempunyai saudari, ya, mempunyai saudara perempuan, yaitu Karimah atau Alimah atau Abidah. Nah, maka Karimah, Alimah, Abidah inilah yang disebut dengan apa? Saudarinya istri, yaitu Rohimah. Maka Abdurrahim selaku suaminya Rohimah tidak boleh menikahi Karimahnya atau Alimah atau Abidah, apalagi kesemuanya dinikahi semuanya, maka itu tambah tidak boleh. Nah, kalau ditanya apa sebabnya? Sebabnya adalah mengumpulkan istri, yaitu Rohimah, mengumpulkan istri atau mempoligami istri bersama dengan saudarinya, saudara perempuannya. Di dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Nah, saya katakan tadi bahwa apabila sebabnya itu lepas, ya, sebabnya itu sudah tidak ada lagi, maka bolehlah Abdurrahim ini menikahi Karimah atau Alimah atau Abidah. Contohnya, contoh lepas ya, lepasnya Rohimah atau istri dari suaminya. Rohimah ini ditalak, diceraikan oleh suaminya Abdurrahim, atau Rohimah meninggal dunia, maka boleh Abdurrahim menikah dengan Karimah. Apa sebabnya? Karena sudah tidak ada pengumpulan, tidak ada poligami antara istri dengan saudarinya. Tentunya di sini ada catatan lagi, di sini ada syarat lagi. Apa syaratnya? Abdurrahim boleh menikah dengan Karimah dikarenakan sudah cerai dengan Rohimah apabila masa iddahnya sudah selesai, masa iddahnya sudah habis. Jadi seperti itu. Kemudian kelompok atau golongan wanita yang tidak boleh dinikahi, haram dinikahi adalah bibinya istri atau tantenya istri. Bibinya istri atau tantenya istri itu tidak boleh dinikahi. Baik dari jalur ayah ataupun bibi, tante dari jalur ibu. Dari jalur ayah disebut dengan saudari ayahnya istri. Saudari ayahnya istri. Dari jalur ibu kita sebut dengan saudari ibunya istri. Jadi mereka tidak boleh dinikahi. Apa sebabnya? Sebabnya sama dengan yang nomor 1 tadi. Dikarenakan pengumpulan atau poligami, mempoligami istri dengan tantenya, dengan bibinya. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama di sini adalah bibi atau tantenya istri dari jalur ayah. Nah, contohnya seperti ini. Ada seorang suami bernama Abdurrahim. Dia mempunyai istri bernama Rohimah. Mempunyai istri bernama Rohimah. Kemudian istrinya yang bernama Rohimah ini mempunyai ayah bernama Musa. Jadi di contoh ini Musa merupakan ayah daripada Rohimah.
Kemudian Musa yang merupakan ayah dari Rohimah ini mempunyai saudara perempuan. Ya. Ini saudara perempuan, bukan anaknya, saudara perempuan, namanya Aisyah. Maka Abdurrahim selaku suaminya Rohimah tidak diperkenankan oleh syariat Islam, diharamkan menikahi Aisyah. Karena Aisyah ini adalah merupakan bibi atau tante daripada Rohimah dari jalur ayah, yaitu Musa. Jadi saya ulang, Abdurrahim tidak boleh menikahi atau mempoligami istrinya Rohimah dengan bibinya Rohimah, yaitu Aisyah. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah contoh daripada tidak diperbolehkannya suami menikah dengan perempuan yang perempuan itu adalah merupakan bibi atau tante daripada istrinya melalui jalur ibu. Contohnya seperti ini. Abdurrahim suami, Rohimah istrinya. Kemudian Rohimah yang merupakan istrinya ini mempunyai ibu namanya Hanifah. Hanifah ibunya Rohimah. Kemudian Hanifah ini mempunyai saudara perempuan yaitu Maryam. Maka Abdurrahim tidak boleh menikahi Maryam. Apa sebabnya? Sebabnya adalah Maryam ini merupakan bibi atau tante daripada istrinya Abdurrahim, yaitu Rohimah. Apabila di kedua contoh ini sebabnya hilang, sebabnya lepas dari mereka, maka Abdurrahim boleh menikahi Aisyah atau Maryam. Nah, contohnya lepas, atau sebab itu hilang dari yang bersangkutan, Abdurrahim menceraikan Rohimah. Atau Rohimah ini meninggal dunia. Kemudian setelah selesai masa iddahnya, maka Abdurrahim boleh menikahi Aisyah ataupun Maryam. Seperti itu. Adapun dasarnya, dasar ataupun dalilnya, ini saya datangkan dua dalil yang masing-masing merupakan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ini dari Abi Hurairah, bunyi teksnya, naha Rasulullah SAW antunkahal mar'atuh ala ammatiha walal mar'atuh ala kholatiha. Kemudian hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Turmudi dan imam-imam hadis yang lain. Bunyi hadisnya adalah la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa kholatiha muttafaqun alaih. Maaf ini untuk hadis yang kedua ini bukan dari Imam At-Turmudi, tetapi hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang mana kandungan atau arti daripada kedua hadis ini sama, yaitu Rasulullah SAW mencegah, melarang, mengharamkan untuk menikahi seorang perempuan yang mana perempuan itu adalah merupakan bibi atau tante daripada istrinya. Seperti itu. Kemudian sekarang masuk kepada kelompok wanita, kelompok perempuan yang tidak boleh dinikahi, yang nomor 3. Kelompok wanita yang tidak boleh dinikahi yang nomor 3 adalah keponakan istri. Yang nomor 3, kelompok wanita yang tidak boleh dinikahi, haram dinikahi adalah keponakan istri. Tentunya di sini keponakan perempuan. Baik keponakan perempuan istri itu melalui jalur dari saudaranya yang laki-laki ataupun saudaranya perempuan.
Kemudian mari kita lihat contohnya. Kita buatkan dua contoh. Contoh yang pertama berupa keponakan perempuan istri dari jalur saudara laki-laki. Contohnya seperti ini. Kita perhatikan, ada seorang laki-laki bernama Abdurrahim, yang mana Abdurrahim ini merupakan suami daripada Rahimah. Nah, jadi Abdurrahim suami, Rahimah merupakan istri daripada Abdurrahim. Kemudian Rahimah ini mempunyai saudara, bukan ayah ini. Kalau di contoh yang nomor 2 tadi, ini ya, Musa ini adalah ayahnya. Tetapi untuk di contoh yang nomor 3 ini, Ilyas ini adalah saudara laki-lakinya. Kemudian saudara laki-lakinya Rahimah, yaitu Ilyas, itu mempunyai anak perempuan. Nah, Ilyas ini mempunyai anak perempuan bernama Sohibah. Maka Sohibah inilah yang disebut dengan keponakan perempuannya istri. Jadi di dalam contoh ini, Sohibah keponakan perempuannya Rahimah. Oleh karena itu Abdurrahim selaku suaminya Rahimah tidak boleh menikahi Sohibah. Apa sebabnya? Sebabnya karena pelarangan syariat Islam mengumpulkan atau mempoligami istri dengan keponakan perempuannya. Kecuali apabila sebabnya itu hilang, sebabnya itu lepas, maka ketidakbolehan pelarangan syariat Islam itu pun juga lepas. Artinya halal, artinya boleh Abdurrahim menikahi Sohibah. Di ketika Abdurrahim ini menceraikan Rahimah, atau Rahimah ini meninggal dunia. Kemudian habis masa iddahnya. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, keponakan perempuan istri dari jalur saudaranya yang perempuan. Contohnya ini. Ada seorang suami bernama Abdurrahim. Kemudian istrinya bernama Rahimah. Dan kemudian Rahimah ini mempunyai saudara perempuan yang bernama Solihah. Dan saudara perempuannya Rahimah kemudian mempunyai anak, ya, mempunyai anak bernama Afifah. Maka Afifah inilah yang kita sebut dengan keponakan perempuan Rahimah atau keponakan perempuan istri dari jalur perempuan, dari jalur saudara perempuan. Dalam hal ini, dalam contoh ini adalah Solihah. Maka Abdurrahim selaku suaminya Rahimah tidak boleh menikahi Afifah. Karena Afifah ini keponakannya Rahimah, keponakan perempuan. Kecuali seperti penjelasan yang tadi, apabila Rahimah diceraikan, ditalak atau meninggal dunia, kemudian habis masa iddahnya, maka baru Abdurrahim ini boleh menikahi Afifah. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Adapun dasar, ya, ataupun dalil daripada tidak diperbolehkannya seorang suami mempoligami istrinya dengan keponakan perempuannya itu adalah merupakan suatu hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lain. Adapun bunyi hadisnya seperti ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha antung kahal mar'atu ala ammatiha awil ammatu ala benati akhiha awil mar'atu ala khalatiha awil khalatu ala binti ukhtiha wala tungkahus sughra alal kubra walal kubra alas sughra. Seperti itu. Jika diartikan bebas hadis ini, ini sebenarnya hadis ini mencakup, ya, dasar atau dalil dari ketiga kelompok wanita yang tidak boleh dinikahi ini. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang larangan terhadap suami untuk menikahi, ya, untuk menikahi satu bibinya istri, ya, bibinya istri. Yang kedua melarang, ya,
terhadap suami untuk menikahi saudarinya istri. Kemudian yang ketiga, hadis ini menjelaskan tentang pelarangan suami menikahi keponakan perempuannya istri. Seperti itu. Kemudian di dalam penjelasan ini, ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 adalah merupakan solusi, merupakan jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ramai ditanyakan oleh umat Islam, ditanyakan oleh masyarakat Islam. Yang mana pertanyaan-pertanyaan ini viral dari zaman terdahulu hingga kini, bahkan insya Allah sampai pada akhir zaman, pertanyaan-pertanyaan itu akan selalu ada. Pertanyaan tersebut adalah yang pertama, Ustadz, bagaimana hukumnya seorang laki-laki menikahi saudari-saudarinya istrinya? Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana hukumnya Ustadz, seorang suami, seorang Islam menikahi perempuan yang perempuan itu adalah merupakan tante atau bibinya istri. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana hukumnya Ustadz, boleh apa enggak menikahi perempuan yang mana perempuan itu adalah merupakan keponakan perempuannya istri? Maka jawaban daripada ketiga pertanyaan itu terdapat di penjelasan-penjelasan, di kajian-kajian yang sedang kita pelajari pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila di situ ditemukan kesalahan dalam penjelasan ataupun yang lain, maka saya mohon maaf dan sebesar-besarnya dan mohon dikoreksi. Karena Allahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.